Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Fa usi nafsi awalan wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, sebuah kewajiban di dalam hidup di hadapan Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta, Sang Pemberi segala kebutuhan dan hajat hamba-hambanya, untuk kita banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam hidup ini sering berkeluh kesah atas pembagian nikmat-nikmat duniawi. Terkadang kita gembira dan senang, di satu saat kita bersedih. Padahal jikalau kita benar-benar menyermatinya dengan kacamata ilmu agama, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, orang yang paling beruntung di dalam hidup ini, sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang paling istimewa hidupnya. Bagaimana itu segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla telah memberikan segala hajat di dalam hidup kita dengan tanpa dikurangi. Orang-orang kafir diberikan makan dan hidup di dunia ini. Allah Azza wa Jalla memilih dari barisan hamba-hambanya, baik dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin, untuk menjadi manusia dan bangsa jin yang terhormat, yang mulia, menjadi orang yang terbaik untuk mengelola dunia ini. Maka pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla itulah, yaitu orang yang Allah perkenalkan kepadanya agamanya, lalu dia memeluknya, dia berusaha mengamalkan ajaran dan syariat agama Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla titipkan kepadanya keimanan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pengatur alam, yang berkuasa, dan sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi dan disembah. Maka pilihan Allah Azza wa Jalla ini adalah sebuah keistimewaan. Dan bagi orang yang telah terpilih untuknya menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini, dunia Allah Azza wa Jalla bagikan sesuai dengan ilmu dan keadilannya. Namun di sana ada hamba-hamba yang menjadi pilihannya untuk memeluk agamanya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim dan muslimah menyadari hal ini, maka dia tidak pernah akan bersedih di saat kemudian dia tidak bisa menggenggam apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harap-harapkan di dunia ini.
Karena Allah Azza wa Jalla telah memilih dia menjadi pilihan untuk beragama, berislam dan beriman. Berarti Allah menginginkan kebaikan buatnya. Di saat Allah Azza wa Jalla tidak memberikan apa yang dia cita-citakan atau apa yang dia harapkan, di saat itu dia menyaksikan orang-orang kafir diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak pernah akan bersedih. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengistimewakan dia dengan menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah. Mari kita lebih dalam lagi untuk mengkajinya, agar kita selalu bergembira dan senang hidupnya dan besar jiwanya di saat kemudian kita mengakui dan meyakini kalau dunia ini adalah tempat tinggal sementara, tidak ada yang abadi padanya. Keabadian itu ada di saat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita menyadari bahwa ternyata persinggahan dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di tangan kita atau dalam genggaman kita, atau kita sendiri tidak akan pernah abadi hidupnya. Telah kita saksikan kedua orang tua mungkin, atau teman-teman kita, atau mungkin bahkan anak kita sudah tidak ada di dunia ini. Semua kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan orang-orang yang terkenal kaya raya, berkedudukan tinggi, sudah tidak ada pemiliknya, sudah ditinggalkan oleh mereka. Berarti tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia ini. Maka disinilah letaknya keistimewaan hidup bagi orang-orang yang mukmin, mukminah, muslim dan muslimah. Dia tahu dan menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla telah memilih dia, lalu kemudian mengistimewakan hidupnya menjadi orang yang paling beruntung dengan Islam dan dengan keimanannya. Agar jangan sekali-kali ada seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah terus minder di dalam hidupnya, di saat dia tidak bisa meraup dunia sebanyak-banyaknya, tidak bisa menabung dunia sebanyak-banyaknya, tidak bisa kemudian menggenggam dunia, minder hidupnya. Jangan. Orang beriman dan orang yang berislam, dia harus merasa paling beruntung hidup di dunia ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka dari majlis yang terhormat ini, setelah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidup yang diberikan dan nikmat memeluk agamanya dan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan, peluang untuk saya bertatap muka, saling ingat mengingatkan bersama saudara saya, saling bertegur sapa dan saling menitip pesan-pesan di dalam hidup. Karena sungguh pertemuan bersama saudara itu, apalagi dalam sebuah majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla seperti ini, sungguh akan menambah keberuntungan di dalam hidup kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Pembicaraan kita pada malam hari ini insyaallah terkait dengan hakikat agama kita sebagai agama yang benar. Lalu kemudian kita ingin mencari tahu lebih dalam lagi, karena kita ingin menjadi orang-orang yang benar di dalam beragama. Alhamdulillah, pertama Allah Azza wa Jalla telah menanamkan pada diri-diri kita ini untuk cinta kepada kebenaran. Bahkan bersamaan dengan cinta kepada kebenaran, ada kemauan dan keinginan untuk selalu bersama kebenaran. Dan kita berupaya untuk kemudian mencarinya, mencari kebenaran itu.
maka ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak ada di dalam diri kita ini, di saat kebenaran itu dikumandangkan, ini adalah kebenaran, tidak ada kebencian pada diri kita. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Al-haqqu min rabbika fala takununanna minal mumtari. Ketahuilah olehmu, kebenaran itu adalah datangnya dari Allah, maka janganlah engkau memiliki sifat keraguan-raguan sekecil apapun. Allah Azza wa Jalla melarang kita, di saat sampai kepada kita sebuah kebenaran, untuk kemudian kita muncul ada keraguan-raguan padanya, maka ini tidak boleh terjadi pada diri seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Namun sekali lagi, sebuah kesyukuran yang dalam kepada Allah Azza wa Jalla, di saat Allah Azza wa Jalla menanamkan kecintaan kepada kita terhadap kebenaran. Bahkan Allah Azza wa Jalla menanamkan sebuah keinginan untuk mencari kebenaran itu, mencari dan mencari. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi yang kita sebutkan bahwa kita tidak pernah menjadi muslim yang benar-benar, mukmin yang benar-benar, kecuali di saat kita memahami bahwa Islam itu adalah agama yang benar, bahwa keimanan itu adalah sebuah lambang kebenaran di dalam hidup. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang cinta kebenaran, sehingga siapapun yang menyebut kata-kata kebenaran, kita itu seolah-olah ada panggilan bahwa ini adalah barang dagangan seorang mukmin yang hilang, bahwa ini adalah barang miliknya orang yang beriman yang sedang hilang. Maka dia semangat untuk mencarinya, semangat untuk mengambilnya. Ini dia tentang kebenaran itu sendiri. Tapi manakah dia kebenaran itu? Apakah kebenaran itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, atau di mana dia? Sekali lagi, kita orang-orang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, cinta kepada kebenaran itu. Apalagi kalau kita mendengar kebenaran itu di mana, akan lebih menumbuhkan kecintaan kita terhadap kebenaran itu. Benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Maka itulah dia kebenaran. Maka segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan apa yang datang dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itulah dia kebenaran. Saya yakin tidak ada seorang pun muslim yang benci kepada Al-Quran. Kalau ada orang muslim benci kepada Al-Quran, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla, keluar dari agamanya. Apalagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah sabar untuk mengulang-ulangi surat Al-Fatihah 17 rakaat, kita melaksanakannya. Kita sabar untuk mengulangi-ulanginya, membaca 17 kali dalam yang wajib saja, belum dalam amalan-amalan sunnah. Dan tidak ada rasa kebosanan untuk terus mengulangi membaca surat Al-Fatihah itu. Ma'asyiral muslimin, ini bentuknya bahwa kita itu senang terhadap ucapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita sedang solat, mendengar imam membaca dengan suara yang indah dan merdu, tergambar pada diri kita kesenangan untuk kemudian lantunan dibacakan
ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka ini adalah gambaran seseorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah cinta kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian juga bisa dibacakan kita hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah itu terkait dengan perbuatan beliau, praktik-praktik beliau di dalam hidup? Tidak ada rasa kebencian pada diri kita seorang muslim dan muslimah mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Kita senang, kita cinta, kita gemar, bahkan kepingin membeli kitab Sahih Imamul Bukhari yang sudah diterjemahkan, mengoleksi kitab-kitab sunnah. Karena begitu tertanam pada diri seorang muslim dan muslimah itu kecintaan sesungguhnya kepada kebenaran. Ini perlu kita jaga, ini perlu kita lindungi, harus kita pelihara. Jangan sampai suatu ketika, suatu saat kita benci terhadap Al-Quran dibacakan, kita tidak suka terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam dibacakan. Kenapa tidak suka? Mungkin ayat itu sedang menyinggung perbuatan kita. Mungkin hadis itu sedang meluruskan kita. Lalu kita tidak suka dengannya. Kita tidak mau menerimanya. Jangan sampai suatu hari dan suatu ketika kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, atau sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kita benci kepadanya, benci untuk menerimanya, tidak suka untuk kemudian mengambilnya. Jangan sampai terjadi di dalam hidup. Oleh karena itu, nikmat cinta kepada kebenaran itu harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita pelihara, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan olehnya untuk selalu berada di atas jalan kebenaran itu, yaitu cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita lebih jauh lagi dalam. Di saat kemudian ma'asyiral muslimin, sumber kebenaran itu adalah Al-Quran dan sunnah, tidak akan berguna, bermanfaat pada orang yang cinta kepada Al-Quran, kepada orang yang cinta kepada sunnah sebagai sumber kebenaran. Tidak akan dikatakan dia sebagai muslim, muslimah yang benar, mukmin, mukminah yang benar, kecuali di saat dia mau mengamalkan, di saat dia mau mempraktikkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai sumber kebenaran. Sekali lagi, seorang muslim dan muslimah sangat cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun dia tidak akan dikatakan muslim yang benar, dia tidak dikatakan sebagai mukmin yang benar, kecuali kalau dia berupaya mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia akan menjadi seorang muslim dan muslimah yang benar, mukmin dan mukminah yang benar, kalau dia mengamalkannya ma'asyiral muslimin dan muslimah. Agar kita tahu ternyata Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ternyata bukan untuk kita baca saja, bukan untuk kita simak semata, tetapi diturunkan keduanya itu untuk diamalkan, untuk dipraktikkan. Dan semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dipraktikkan di dalam hidup ini,
akan menjawab semua problematika hidup. Akan memberikan jawaban terhadap semua problem-problem hidup. Ada di dalam Al-Quran jawabannya, dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah telah menyiapkan semuanya itu. Sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, takdir manusia itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya dalam aturan dan perjalanan yang benar-benar rapi. Semua ketentuan hidupnya. Maka Allah Azza wa Jalla membantu hamba-hamba yang akan menjalankan ketentuan hidupnya. Ini modalnya. Jangan dibuang. Jangan dilupakan. Jangan ditinggalkan. Modal untuk mengatur. Modal untuk kemudian menjalankan semua ragam atau bentuk suratan hidup itu. Ini dia modalnya untuk mengaturnya. Di saat mendapatkan kesedihan, ada bimbingannya di dalam Al-Quran. Di saat mendapatkan sesuatu yang disukai, menyenangkan, ada semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah goncangkan dunia ini dengan goncangan yang dahsyat, ada ternyata disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, semua peristiwa di alam ini sudah ada dalam suratan dan takdir manusia dan hamba-hamba ini. Tinggal Allah persiapkan mereka untuk menjalankan semua ketentuan itu dengan modal bimbingan yang akurat, yang tidak pernah akan berganti, tertukar, atau tidak pernah akan tersalah. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kebenaran. Maka inilah yang harus kita ketahui, wahai saudaraku muslimin dan muslimat, bahwa kita ternyata punya kesiapan untuk kembali kepada kebenaran itu. Punya kesiapan karena kita tahu bahwa sumber kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti untuk menjalankan semua ketentuan-ketentuan hidup ini tidak akan pernah baik kecuali dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, kecenderungan dan kemauan kita untuk merapat kepada kebenaran itu harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita pelihara. Jangan sampai suatu hari, suatu saat, suatu waktu, lalu kemudian kita tidak cinta lagi kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quran. Mungkin Al-Quran itu sedang menjewer kita, mungkin Al-Quran itu sedang menempeleng kita karena kita salah di dalam berbuat. Maka jangan sekali-kali muncul ketidaksukaan dan kebencian. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita lebih dalam lagi agar kita benar-benar menyadari ternyata kebenaran yang itu memang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan siapa yang pantas untuk membawa dan memikul kebenaran itu. Sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa kebenaran itu sepanjang masa. Kita berharap itu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak pernah akan mampu mengelola diri kita ini, apalagi mengelola kehidupan istri, anak kita, apalagi mengelola masyarakat atau bangsa dan negara ini. Tidak pernah akan mencapai keberkahan dari Allah Azza wa Jalla kecuali di saat kita mengaturnya dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebenaran. Kalau ternyata suatu saat dan suatu ketika Allah Azza wa Jalla memilih kita
menjadi orang yang memikul kebenaran, membawa kebenaran ini dengan kita mengkaji Al-Quran lalu mengamalkan isi kandungannya, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, lalu kemudian kita mengamalkannya. Ternyata istri kita tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin anak kita tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian istri kita yang menentang, anak kita yang menentang. Memang itulah dia perjalanan kebenaran dalam sepanjang masa. Akan terus bergolak antara orang yang tidak menyukai kebenaran itu dengan orang yang tadi kita sebutkan tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa bendera kebenaran itu. Maka merekalah yang akan melakukan perlawanan, permusuhan, kebencian. Semuanya kebijaksanaan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sebuah kajian dan pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, di saat Allah mengutus dalam setiap umat itu utusan-utusannya, pilihan-pilihannya yang terbaik dari manusia di saat itu, para nabi dan rasul, membawa bendera kebenaran untuk dikibarkan di tengah hamba Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, bahwa mereka adalah orang-orang yang langsung dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa kebenaran, menawarkan kepada umat ini kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan umat manusia itu menjadi dua golongan, tidak ada yang ketiganya. Golongan yang pertama adalah orang yang mau menerima kebenaran itu. Inilah yang kita sebutkan tadi, rijal. Orang-orang yang Allah pilih untuk mengawal kebenaran itu terus berjalan. Ini adalah pilihan mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kita berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi pengawal kebenaran yang datang darinya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara hamba itu ada yang memang Allah pastikan bahwa dia itu berada di dalam dhalalah, yaitu kesesatan. Allah yang memilihnya. Allah Azza wa Jalla yang menentukannya. Ma'asyiral muslimin, itu di atas kemahaadilan Allah Azza wa Jalla dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan, ada seorang suami yang lebih dahulu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenali kebenaran. Istrinya belum. Maka dia harus dengan penuh kesabaran untuk kemudian membimbing, mengarahkan terus, sebagaimana kesabaran Nabi Nuh dan Nabi Lut. Padahal kedua-duanya adalah utusan Allah Azza wa Jalla, tetapi diuji oleh istrinya yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia sudah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebenaran, maka kedua utusan itu tidak minder. Dia terus berupaya dan berusaha mengingatkan, karena ini keputusannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya kalau seorang dai diuji sama istrinya, ya dai yang benar-benar berjalan di atas al-haq, maka tidak boleh minder. Diuji dari anaknya mungkin,
maka dia enggak boleh minder. Aduh, anakku sendiri enggak bisa saya ajari. Enggak boleh minder. Karena engkau, istri, anak, keputusannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Engkau telah memberikan bimbingan kepadanya. Engkau telah mengarahkan dia. Engkau telah mengajari dia. Maka terkait dengan hidayah dan taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh minder segenap saudaraku kaum muslimin. Maka oleh karena itu, ini adalah sebuah ujian di dalam hidup. Bahwa orang-orang yang akan berjalan di atas kebenaran itu, sekali lagi, kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Keberikutnya, orang Muslim tidak dikatakan Muslim yang benar, Muslimah yang benar, mukmin yang benar, kecuali dia benar-benar mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah kita mengetahui ternyata kebenaran itu punya rijal, punya orang-orang yang akan membawanya, itu menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawanya, ma'asyiral muslimin. Maka di sana ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu di saat kita melindungi kebenaran yang ada pada diri kita, maka perlindungan yang kita berikan itu harus dengan cara yang benar. Tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Bagaimana itu ma'asyiral muslimin? Melindungi kebenaran itu dengan cara yang benar, yaitu tidak boleh suatu hari dan suatu ketika kita berjalan di atas kebenaran, lalu kemudian muncullah hal-hal, pikiran-pikiran untuk kemudian mengedepankan kepentingan diri kita sendiri. Muncul kemauan dan keinginan-keinginan yang kita tidak bisa bendung. Sampai kemudian untuk melariskan kemauan, keinginan kita ini, kita mencoba untuk menggunakan kebenaran. Padahal semua kemauan dan keinginan itu tidak boleh bertentangan dengan kebenaran. Sekarang kita jadikan kebenaran itu sebagai alat untuk kemudian mencapai tujuan kita. Barakallahu fikum. Kalau tadi semestinya di saat kita berada dalam kebenaran, semua yang terkait dengan niat kita, pikiran kita, kemauan dan keinginan kita tidak boleh keluar dari kebenaran. Terjadilah perjalanan perubahan waktu, berubah. Sekarang sudah mulai kelihatan orang-orang yang punya kepentingan, ada yang dia tuju, ada yang dia maukan, tetapi membungkus kemauannya itu dengan kebenaran. Taruhlah sebagai seorang sunni salafi, saya salafi, saya sunni, tapi di sana ada kemauan-kemauan duniawi yang dia ingin kejar, lalu dibungkus dengan kebenaran itu. Maka ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal dan akan cepat berakhir. Maka tidak boleh terjadi di dalam hidup. Maka apapun yang menimpa kita, suasana dan kondisi bagaimanapun, jangan sampai kemauan-kemauan duniawi kita bungkus dengan nama kebenaran, kita bungkus dengan nama-nama Islam. Maka ini tidak diperbolehkan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita harus menyadari bahwa
apapun kondisi, bagaimanapun kondisi ujian hidup yang kita hadapi, walaupun mungkin kita seorang diri, jangan sampai kemauan, keinginan, cita-cita kita yang banyak itu kita keluar dari jalur kebenaran. Lalu kemudian kita bungkus kepentingan pribadi atau golongan kita itu dengan kata-kata kebenaran seolah-olah indah cuma untuk memikat orang. Maka ini adalah sebuah kedustaan. Dan kedustaan itu maaf-maaf talinya pendek katanya para ulama. Tidak panjang, pendek sehingga cepat diketahui, cepat terbongkar, cepat dibaca oleh orang. Maka kebenaran itu memang benar-benar mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur, yang punya kejujuran dalam untuk memikul amanatnya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu, melindungi kebenaran itu harus dengan kebenaran. Menjaganya harus dengan kebenaran ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Keberikutnya, kita harus tahu bahwa ternyata di situ ada penampilan-penampilan hidup yang mencoba untuk kemudian masuk kepada kebenaran, untuk merusaknya, menodainya, menghalangi orang untuk sampai kepada kebenaran. Upaya-upaya itu ada di saat makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, jin dan bangsa manusia. Pergolakan antara kebenaran dan kebatilan mulai di saat itu. Pergolakan antara orang yang berjalan di atas kebenaran dan orang yang berjalan di atas kebatilan mulai di saat itu pun terjadi. Yang mengibarkan bendera kebatilan di saat itu, penentangan terhadap kebenaran, iblis laknatullah alaih. Mari kita dengarkan apa penjelasan Allah Azza wa Jalla, siapa dalang-dalangnya yang kemudian berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya kebenaran, dan upaya-upaya lain yang mereka lakukan. Pertama, Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, salah satu langkah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti jalannya, jalan orang-orang kafir, yaitu berupaya memadamkan cahaya itu, al-haq, dengan ungkapan-ungkapan. Apa yang terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam? Ada dua peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pertama adalah harbu an-nafsi, peperangan yang menjurus kepada upaya membunuh kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana upaya membunuhnya? Pertama, diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, kata mereka, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa memancarkan mata air yang memancar, atau anda bisa mewujudkan kebun korma, kebun anggur, lalu dari celah-celahnya ada air yang terpancar, atau engkau bisa naik ke langit. Lalu kami akan tidak percaya kamu naik ke langit sampai engkau membawa kitab turun yang kami akan baca. Ini kan pembunuhan terhadap maknawi seorang da'i ilallah. Ingin menjatuhkan dia. Sudah enggak sanggup, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dia mencoba melakukan cara yang lain, pembunuhan terhadap individu atau jiwa da'i tersebut dengan mencela, mencerca, mengada-ngada. Muhammad itu
tukang sihir. Muhammad itu gila. Muhammad itu penyair. Berbagai macam. Gagal semuanya. Tujuannya adalah memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Memadamkan kebenaran ma'asyiral muslimin. Gagal total. Mereka tidak sanggup. Kenapa? Agar kita tahu bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hasil karya beliau. Bukan hasil karya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar itu adalah datang dari siapa tadi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Gagal total. Ini satu. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara adalah mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ini langkah yang sangat berbahaya. Sering kita itu tertipu. Di saat ada orang berpenampilan Masya Allah, ternyata ujung-ujungnya mencela, mencaci pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Wah, ayatnya, hadisnya disampaikan. Maka ini adalah sebuah upaya untuk kemudian menjauhkan kita dari kebenaran. Kita baru sadar, oh ternyata orangnya salah. Nah, upaya mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran itu adalah upaya yang sangat menguntungkan bagi kebatilan itu. Maka harus bertahan. Harus punya penjagaan dan perlindungan. Agar jangan sampai termakan oleh usaha itu. Ini usaha yang harus kita ingat. Terkadang kan kita dihebohkan. Ini haram, tahu kok gambar itu haram. Tahu kita bagaimana. Tapi ada orang yang mengatakan lewat gambar dia menyampaikan dakwah sunnah dan seterusnya. Ini kan benar-benar pencampur bauran antara kebenaran dan kebatilan. Maka kita tidak boleh percaya. Kita tidak boleh percaya. Kalau saja dalam urusan dunia saja, maaf, kita berhati-hati untuk mencari. Jangan sampai kita tertipu dengan barang ini. Mas, ini asli apa bukan? Kan begitulah ya. Dalam urusan dunia, wah, telitinya kita. Teliti sekali. Ya, kita cari, tanya bolak-balik. Jangan sampai kita tertipu terus. Ya, mencari ini asli enggak barangnya? Ya, atau palsu terus. Ini dalam urusan dunia. Kita sangat-sangat teliti. Jangan sampai kita tertipu. Semestinya dalam urusan kehidupan akhirat lebih teliti lagi. Lebih teliti lagi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kita harus teliti. Ini benar-benar entah kemana arahnya. Kemana dia mengajak saya. Kemana? Terus kalau kita benar-benar letakkan ketelitian dalam urusan akhirat, kita berharap Allah Azza wa Jalla membantu kita semuanya. Sehingga kebenaran yang kita harapkan bisa menjadi pembungkus hidup ini terus diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau urusan dunia kita sangat-sangat teliti untuk mencari, khawatir kita tertipu, khawatir kita salah, khawatir kita kemudian dibohongi, maka demikian juga lebih teliti lagi kaitannya dengan urusan akhirat. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan orang-orang yang akan memandu kita menuju kebenaran yang murni itu. Kita berharap kita bertemu dengan mereka di dalam hidup ini, lalu dengannya dan bersamanya kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, zat yang maha benar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya berterima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka dengan saudara saya dalam majlis yang mulia, majlis ibadah, majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat-menasihati. Kita berharap sama-sama memetik barokahnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.
wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.